Tenggilis, ya, Tenggilis sebagai tuan rumah, dan seluruh pimpinan cabang dan pimpinan ranting yang hadir pada kesempatan pagi ini, dan jamaah pengajian kajian pencerah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di sini. Dimulai dari cuaca yang sendu gitu ya. Sendu itu apa ya? Gerimis-gerimis sedikit ya, tapi insya Allah membuat kita lebih segar. Kita diantarkan bisa berkumpul di masjid yang insya Allah membawa keberkahan dan kerahmatan untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena pertama kita diberi nikmat Allah berupa nikmat kesehatan. Insya Allah yang datang di sini sehat semua ya. Amin. Bagi yang sedang mendapatkan musibah tidak sehat, mudah-mudahan Allah segera memberi kesembuhan. Allah memberikan kesehatan pada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami cobaan ujian dalam bentuk ketidaksehatan. Yang kedua, kita juga bersyukur karena kita mendapat nikmat dalam bentuk nikmat kesempatan. Mungkin tidak semua punya kesempatan hadir di sini di majelis yang mulia ini karena mungkin ada udzur, ada masalah yang lain sehingga tidak bisa hadir. Oleh karena itu kita juga doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang terhalang karena ada urusan yang lain mudah-mudahan diberi kemudahan supaya urusannya juga bisa terselesaikan dengan baik. Nah, yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga kita semua kalau tidak ada nikmat Islam dan iman, maka saya yakin mustahil akan datang ke sini. Karena insya Allah yang ada di sini ini semuanya Islam ya. Ada yang nggak Islam? Insya Allah Islam semua ya. Nah, beriman, mudah-mudahan beriman, insya Allah. Insya Allah kita juga beriman. Karena kalau nggak beriman, hujan rintik-rintik itu enaknya di rumah. Apalagi hari libur, ya kan? Tapi karena keimanan kita, maka kita bertekad, insya Allah kita siap hadir di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan, kehormatan untuk bisa memberikan materi pengajian, kajian pencerahan yang diselenggarakan secara rutin oleh PDM Majelis Tabligh, khususnya PDM Kota Surabaya. Saya kira ini sebuah tradisi, sebuah kebiasaan baik di tiap pekan keberapa ya? Pekan keempat diadakan kajian pencerahan yang digilir ya, kalau nggak salah digilir di tiap cabang, sehingga ini bisa mendorong, menyemangati kita untuk bisa sama-sama bergairah dalam bermuhammadiyah. Tadi dalam sambutan PDM tadi sudah disebutkan kenapa kita bermuhammadiyah, maksud dan tujuannya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah di alinea terakhir disebutkan, dengan didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah, maka mudah-mudahan umat Islam bisa diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Naim.
Ini coba dicek nanti di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah alinea yang terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua bermuhammadiyah ini adalah dalam rangka tadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, dan yang lebih penting lagi adalah kita akan bersama-sama diajak menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim. Ada yang bertanya, kok cuma sampai pintu gerbang? Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk sekarang? Ya masuknya kembali ke amal ibadah kita masing-masing, ya kan? Meskipun sudah jadi pimpinan Muhammadiyah, tapi kalau amal ibadahnya masih kurang, ya mungkin masuk pintu gerbangnya mungkin agak terhambat sedikit. Oleh karena itu, mumpung kita di Muhammadiyah, jangan ragu-ragu beramal ibadahnya, kita tingkatkan sehingga ketika kita nanti melihat bendera Rasulullah di padang mahsyar diajak menuju pintu gerbang, nanti Muhammadiyah juga bersama, karena jelas ini benderanya Muhammadiyah, pengikut Kanjeng Nabi Muhammad. Pasti kita akan sama-sama menuju pintu gerbang surga. Nah, ketika sudah di situ dihitung nanti, dihisab kita masuk hitungan enggak. Jadi sekali lagi marilah kita meyakinkan diri kita bahwa dengan bermuhammadiyah kita insya Allah kita akan menuju pintu gerbang surga Jannatun Naim, dan tidak hanya sampai di pintu gerbang tapi benar-benar membuka dan masuk ke dalamnya. Amin. Nah, di surga itu katanya ada apa kelas-kelasnya gitu ya. Yang tertinggi apa ya? Firdaus ya. Ya nanti soal masuk klaster mana atau masuk apa namanya kelas mana, yaitu kembali lagi kepada amal ibadah kita masing-masing. Ini sesuai dengan ayat 133 kalau nggak salah dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah ardhuhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan, ridho dan ridho Allah, dan karena kita mendapatkan ampunan dan ridho Allah, kita akan memasuki jannah, memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi, samawat wal ardh. Ini menarik. Kenapa kok tidak bumi dulu baru langit? Ini menarik. Kenapa kok ayatnya menyebutnya samawat wal ardh? Kenapa kok padahal kan bumi lebih kecil daripada langit? Ini artinya surga yang disediakan untuk kita semua lil muttaqin itu luasnya sangat tidak terhitung. Artinya ada nggak di antara kita yang pernah atau manusia yang pernah menghitung luas langit? Ada nggak yang tahu berapa luas langit? Kayaknya belum pernah ada hitungan. Kalau luas bumi masih bisa dihitung. Tinggal diputerin bumi aja itu nanti pakai ilmu matematika bisa dihitung. Tapi kalau luas langit tidak terhitung. Jadi kira-kira surga itu luasnya tidak terhingga. Jadi jangan khawatir kalau kita mengajak sebanyak-banyaknya orang di muka bumi ini untuk masuk surga, tidak akan pernah tidak cukup. Karena insya Allah akan selalu terbuka surga itu. Jadi ayat ini sesungguhnya memberikan sinyal kepada kita, jangan khawatir. Allah itu menyediakan surga yang sangat luas, dan itu semua untuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, karena kita sudah punya modal Islam, modal iman, maka harus kita tingkatkan lagi modalnya pada takwa. Karena dengan ketakwaan itulah kita nanti akan masuk ke surga Jannatun Naim tadi, sebagaimana yang menjadi tujuan dari Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah saat ini Muhammadiyah sudah memasuki usia yang keberapa Bapak Ibu sekalian?
menurut hitungan Hijriah itu kita lahir 1330 Hijriah, sekarang sudah 1447. Jadi sudah berapa? Sudah 117 ya, 117. Itu hitungan Hijriah. Kalau hitungan Miladiah dari 1912 sekarang sudah 2025. Insya Allah nanti kita akan bulan November ini, sebentar lagi kita akan milad yang ke-113. Usia yang kalau ukuran manusia itu usia yang sudah lanjut, tetapi karena ini organisasi bukan seperti manusia. Organisasi itu kalau dalam kategori Quran itu disebutkan organisasi itu sebagai ummah. Jadi ada dua kategori kematian dalam Quran itu. Kematian individu dan kematian ummah. Kalau kematian individu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kalau kematian umat, likulli ummatin ajal. Setiap umat ada ajalnya. Tetapi kematiannya berbeda. Kalau kematian individu itu ada ukurannya, ukuran maksimalnya. Insya Allah umatnya Nabi Muhammad ini berapa usianya? Rata-rata antara 60 sampai 70. Ada yang mungkin dapat bonus ya 70 lebih lah, bisa maksimal mungkin usia 100 tahun itu sudah luar biasa. Itu kalau ukuran manusia. Tapi kalau ukuran ummah ini tidak ada batas batas pastinya. Ummah itu ibaratnya kelompok ya, kelompok manusia, bisa organisasi, bisa sebuah bangsa, bisa sebuah perusahaan besar, misalnya korporasi dan sebagainya. Nah, kematian umat itu nggak ada batasannya. Contoh Inggris ya, sebagai sebuah entitas kerajaan itu usianya sampai sekarang sudah 1000 tahun lebih. Inggris itu berdiri tahun 974 atau 73 kalau nggak salah. Jadi sekarang sudah 1000 tahun lebih. Itu usia kerajaan Inggris. Bani Abbasiyah itu berapa itu usianya? 4 abad kalau nggak salah ya. Tapi ada juga negara Yugoslavia itu pendek sekali, itu mungkin nggak sampai 30 tahun. Artinya ketika kita bicara umat, maka ada batasnya. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah memasuki usia 113. Jadi untuk ukuran umat kalau dibandingkan Inggris ya masih jauh. Kita baru 1/10-nya mungkin malah kurang. Jadi kalau saya ditanya kira-kira Muhammadiyah kapan usianya? Wallahu alam bishawab. Tapi sebagai orang Muhammadiyah saya berharap Muhammadiyah itu nanti insya Allah sampai akhir zaman ya. Sebagai orang Muhammadiyah pengennya begitu. Istilah kelakarnya Buya Syafi'i Ma'arif dulu, kelakarnya itu besok kiamat, hari ini kita masih rapat. Tentu kita berharap gitu, ya kan? Tetapi sekali lagi itu semua tergantung dari ikhtiar kita. Dari ikhtiar kita. Nah, setidaknya ada 4 hal yang perlu menjadi perhatian kita supaya kita tidak segera mati. Yang pertama, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi organisasi ini harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan situasi zaman. Ya, kalau zaman dulu pengajian nggak ada pakai mic begini ya kan, Bapak Ibu sekalian. Coba kalau kita misalnya kolot gitu ya, nggak boleh pakai mic. Kira-kira bagaimana pengajian sebanyak ini mau mendengarkan? Kan nggak bisa. Nah, ada teknologi, kita menyesuaikan dengan teknologi. Dulu nggak ada kendaraan, naik motor, naik mobil ya kan. Apa kita mau tetap jalan kaki dari rumah? Ya pasti akan lebih sedikit lagi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemampuan untuk menyesuaikan diri penting.
Oleh karena itu, dalam berdakwah, dalam bermuhammadiyah, kita juga harus bisa menyesuaikan diri. Ya, jangan terus zaman dulu itu yang dipakai. Zaman dulu itu begini. Kalau berubah nggak boleh, nggak bisa begitu. Harus ada upaya kita untuk menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan keadaan. Dulu sekolah itu, misalnya kalau ya saya ingat dulu sekolah SD itu paling jam 10, kalau kelas 1 sampai kelas 3 sudah pulang ya. Kalau sudah kelas 4 sampai kelas 6 ya jam 12. SMP paling jam 1. Kalau SMA ya paling asar paling maksimal. Tapi sekarang nggak mungkin seperti itu. Sekarang ini sekolah full day. Bahkan ada yang boarding. Itu adalah pilihan-pilihan. Bagaimana kemudian kita menyesuaikan keadaan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan tinggal di Bekasi ya. Kalau ngaku Jakarta itu kurang pas, karena Bekasi itu kotanya masuknya Jawa Barat, jadi harus ngaku Bekasi. Tapi ya rasanya kayak di Jakarta gitu aja. Nah itu kalau orang Jakarta itu agak susah kalau menyekolahkan anak kok tidak yang full day atau boarding. Kenapa? Bagaimana bisa? Kita saja orang tuanya pulang paling cepat jam 7 malam gitu. Nah, kalau anak kita jam 10 pagi sudah pulang ke rumah, siapa yang akan ngurusi kan gitu. Akhirnya dicobalah seperti itu. Saya kira Surabaya pun kondisinya juga sudah demikian. Kita harus bisa menyesuaikan. Jadi kemampuan menyesuaikan diri ini yang penting. Yang kedua, jangan sampai terjadi mismanagement. Jadi organisasi, sebuah bangsa, sebuah kerajaan, sebuah lembaga, sebuah bisnis itu kuncinya jangan mismanagement. Jangan salah memanage. Karena kalau salah memanage, hancurlah bisnis itu, hancurlah negara itu, hancurlah organisasi itu. Kita bisa belajar dari saudara kita. Organisasi pertama, organisasi Islam pertama di Indonesia itu namanya Syarikat Dagang Islam. Lalu kemudian berubah nama menjadi Syarikat Islam. Itu dulu lebih besar dari Muhammadiyah. Tapi kemudian karena dalam perkembangannya mengalami ya kurang kondusif lah gitu. Ya, saya boleh mengatakan ada mismanagement yang kemudian berkembang pada konflik. Ini nanti masalah berikutnya ya. Akhirnya meskipun sampai sekarang Syarikat Islam masih ada, tapi perkembangannya mungkin tidak seperti zaman dulu. Dalam catatan sejarah, Syarikat Islam itu pernah mencatat anggota sebanyak 2,5 juta pada zaman itu. Tapi sekarang kondisinya sudah mungkin dibandingkan Muhammadiyah sudah agak jauh tertinggal. Jadi ini persoalan yang kedua, jangan mismanagement. Nah, persoalan yang ketiga, jangan konflik. Jangan konflik. Mari kita upayakan organisasi kita ini tetap dijaga. Konflik itu sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Karena biasanya perbedaan-perbedaan itu membawa konflik. Tetapi kita harus bisa memanage konflik itu. Sehingga konflik itu tidak berarah pada perpecahan. Nah, ketika kita sudah berpecah belah, maka disitulah ambang kehancuran. Banyak negara yang saya kasih contoh dari Yugoslavia itu pecah karena konflik. Mungkin kalau yang adik-adik sekarang nggak ngerti ya ditanya Yugoslavia. Yang kelahiran tahun 90-an itu nggak ngerti kalau ditanya Yugoslavia, tapi mungkin yang kelahiran sebelum itu mungkin tahu Yugoslavia. Yugoslavia itu dulu pemimpin yang terkenal namanya Broz Tito, termasuk salah satu pelopor negara non-blok bersama Bung Karno. Nah, ketika Broz Tito meninggal, terjadilah perpecahan di antara bagian-bagian dari bangsa Yugoslavia itu. Mungkin kita ingat dulu ada perang Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina ini adalah entitas Muslim di
di Yugoslavia yang kemudian ketika ingin merdeka akhirnya dimusuhi atau diperangi oleh bangsa yang lebih besar namanya Serbia, sehingga akhirnya terjadi genocide, pembunuhan besar-besaran orang Yugoslavia, orang Bosnia Herzegovina. Nah, akhirnya Yugoslavia pecah seperti itu. Karena apa? Karena konflik, karena perpecahan. Nah, ini mudah-mudahan Muhammadiyah tidak mengalami seperti itu. Nah, yang terakhir, yang penting juga menjadi perhatian kita, jangan sampai tidak bisa melakukan regenerasi. Ini kunci juga. Yang keempat, alhamdulillah kalau saya lihat di sini jamaahnya beragam. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau diundang pengajian itu saya suka mengabsen. Mengabsen itu pengen tahu jamaahnya ini umurnya paling tua berapa, paling muda berapa, gitu ya. Saya lihat tadi paling muda itu ada namanya kebetulan sama saya, namanya Mas Izul, ya. Putranya Pak Maliki ya. Itu usianya kalau nggak salah baru 3 tahun ya. Iya. Jadi ada generasi paling muda mungkin, atau ada mungkin yang lebih muda lagi kali ya. Usia tertua berapa ini saya tidak tahu. Ya. Yang lain macam-macam, ada yang mungkin 70-an, ada yang 60-an, ada yang 50-an kayak saya gitu ya. Mas Arifan berapa? Sama ya. Seangkatan kita. Ada yang 40-an, 30-an. Nah, begitu banyak pengajian yang isinya merata, maka insya Allah regenerasinya berjalan. Tapi kalau mohon maaf nih, pengajian kok yang datang 60-an tahun ke atas, wah ini diragukan. Alamat ini. Alamat ini. Nah, alhamdulillah di sini saya lihat beragam, semuanya ada dari generasi tua sampai generasi muda. Ya, sehingga saya bisa memastikan insya Allah regenerasi di minimal di PDM Surabaya ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Surabaya ini oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk menjadi, ya kalau saya boleh katakan spesial bagi Kiai Dahlan dalam dakwah Kiai Dahlan menyebarkan Muhammadiyah. Kenapa? Gitu. Bukan karena bukan karena mudah, gitu. Bukan karena mudah, karena kita tahu semua basis kekuatan Islam itu terbesar ini ya di Surabaya dan sekitarnya, Jawa Timur gitu. Maksudnya kiai-kiai besarnya banyak dan sebagainya. Tapi justru Kiai Dahlan itu kalau kita lihat dakwah beliau itu selain di Jawa Tengah dan sekitarnya itu, beliau sering ke Jawa Timur. Ada 2 tokoh di Jawa Timur yang sangat menjadi perhatian oleh Kiai Dahlan. Yang pertama HOS Cokro Aminoto. Beliau adalah pemimpin Syarikat Islam. Yang kedua Kiai Haji Mas Mansur. Kalau melihat usia, Kiai Dahlan itu kelahiran kalau nggak salah 1868 atau 69. Kemudian HOS Cokro Aminoto itu kalau nggak salah kelahiran 1888. Jadi selisihnya mungkin 20 tahunan ya. Lebih tua Kiai Dahlan. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur lebih muda lagi. Beliau kalau nggak salah kelahiran 1896. Jadi selisihnya mungkin sekitar 30 tahun dengan Kiai Dahlan. Tetapi Kiai Dahlan justru ke Jawa Timur, khususnya ke Surabaya ini tertarik pada 2 orang ini. Ibaratnya punya perhatian ke 2 orang. Pertama kepada HOS Cokro Aminoto. Kenapa? Karena beliau adalah tokoh, ya boleh dikatakan tokoh politik Islam pada waktu itu. Ada yang seorang Belanda yang menggelari beliau itu raja tanpa mahkota. Karena beliau punya, tadi saya sebutkan, pada zamannya Syarikat Islam itu anggotanya 2,5 juta pada zamannya, pada waktu itu ya. Jadi bisa dibayangkan.
Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat concern. Setiap ada dakwah ke Jawa Timur dan sekitarnya, beliau selalu mampir ke rumah HWS Cokro Aminoto untuk berdiskusi, berdialog dan sebagainya. Jadi hubungan Kiai Dahlan dengan HWS Cokro Aminoto sangatlah dekat. Bahkan sesungguhnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah penasehat dari CSI, Sentral Syarikat Islam. Jadi Kiai Dahlan ini double anggota ya kalau gitu. Tidak cuma double, bahkan mungkin triple atau bahkan lebih banyak lagi. Kiai Dahlan itu selain Muhammadiyah, beliau itu di Syarikat Islam. Beliau juga penasehat Budi Utomo. Beliau juga anggota Al Khairat ya. Khairat ya, apa namanya? Jamiatul Khairat. Jadi beliau ini memang sengaja banyak sekali interaksinya luas gitu. Beliau bergaul dengan semua pihak. Jadi itulah karakter Kiai Dahlan. Dan Kiai Dahlan peduli pada yang jauh lebih muda tadi. HWS Cokro Aminoto itu 20 tahun di bawah beliau. Berarti kan usianya masih sangat muda. Didatangi oleh Kiai Dahlan. Beliau istilahnya kalau sekarang itu silaturahmi atau sowan gitu ya. Coba bayangkan, kira-kira terbayang nggak dalam pikiran kita orang yang lebih tua, senior, sowan ke yang lebih muda. Itu dilakukan oleh Kiai Dahlan. Nah, dan ini di kemudian hari terbukti. Salah satu buktinya adalah ada seorang murid atau anak kos di HWS Cokro Aminoto. Kebetulan Pak Cokro ini kan ininya banyak ya. Santri atau katakanlah muridnya banyak. Nah, murid-muridnya ini ketika Kiai Dahlan datang, itu mereka juga ikut menemui. Nah, salah satu muridnya adalah Insinyur Soekarno yang kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Ketika Kiai Dahlan datang ke rumah HWS Cokro Aminoto inilah Bung Karno tertarik pada ajaran-ajaran Kiai Dahlan yang ini merupakan nilai-nilai dari ajaran Muhammadiyah. Sehingga ketika suatu saat beliau diasingkan ke Bengkulu, beliau aktif di organisasi Muhammadiyah, menjadi pimpinan majelis pendidikan di Bengkulu. Dan sampai ketika beliau menjadi presiden, dia menyatakan, saya ini anggota Muhammadiyah, jangan sampai saya dipecat oleh Muhammadiyah karena mungkin ada salah-salah saya. Itu pesan Bung Karno yang pada waktu itu mungkin situasinya sedang tidak kondusif ya, di mana Muhammadiyah oleh kekuatan Nasakom itu disingkir-singkirkan gitu. Tapi karena Bung Karno teringat kembali bahwa beliau adalah anggota Muhammadiyah, maka Muhammadiyah dilindungi. Jadi itu salah satu hikmah dari Kiai Dahlan ketemu dengan HWS Cokro Aminoto. Dan pada waktu itu memang hampir semua orang Muhammadiyah itu adalah sekaligus juga anggota Syarikat Islam. Jadi boleh saya katakan Syarikat Islam yang lebih dulu lahir itu kemudian menjadi salah satu jalur untuk berkembangnya dakwah Muhammadiyah. Itulah salah satu hikmah yang diperoleh ketika Kiai Dahlan sangat aktif dan sangat menjalin komunikasi yang baik dengan HWS Cokro Aminoto. Kemudian yang kedua, tokoh yang lebih muda lagi adalah Kiai Haji Mas Mansur yang usianya 30 tahun lebih muda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Mas Mansur ini pulang dari Mesir itu sekitar tahun 1915 kalau nggak salah. Jadi 2 atau 3 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, Mas Mansur pulang dari Mesir 1915. Ketokohan Kiai Haji Mas Mansur ini sudah tampak ya, keulamaan dan ketokohannya.
Nah, Kiai Dahlan ini ibaratnya ngincer, ngincer, sehingga beliau dengan sangat rendah hati mendatangi Kiai Haji Mas Mansur yang waktu itu jauh lebih muda. Coba bisa dibayangkan situasinya seperti itu. Nah, alhamdulillah usaha beliau ini berhasil, sehingga suatu ketika akhirnya Kiai Haji Mas Mansur ini pun masuk menjadi anggota Muhammadiyah. Maka ketika Kiai Haji Mas Mansur menjadi anggota Muhammadiyah, Kiai Haji Dahlan menyampaikan, alhamdulillah saya sudah punya sapu kawat dari Jawa Timur. Bisa bayangkan sapu kawat, kira-kira apa itu pengertiannya? Kalau sapu lidi biasa ini, tapi ini sapu kawat, sapu yang terbuat dari kawat, tentu sangat kuat. Artinya memang Kiai Dahlan ini sangat bergembira ketika Kiai Haji Mas Mansur ini menjadi anggota Muhammadiyah. Dan itu terbukti karena pada periode berikutnya, 4 periode kepemimpinan berikutnya, Kiai Haji Mas Mansur menjadi ketua atau sekarang ketua umum Hofbastur Muhammadiyah. Jadi kalau melihat sejarah ini, saya katakan Surabaya ini menjadi tempat yang luar biasa, menjadi perhatian Kiai Haji Dahlan. Oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu sekalian berada di Surabaya ini, ya. Sehingga, tapi jangan hanya bersyukur, tapi kemudian harus kita imbangi dengan apa namanya, semangat bermuhammadiyah kita, ya. Jadi kita sebagai orang Muhammadiyah tentu punya kewajiban bagaimana supaya Muhammadiyah ini seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai mati di kemudian hari karena kita lupa. Oleh karena itu tadi saya ingat yang disampaikan oleh pimpinan cabang waktu ngobrol-ngobrol tadi, dari 4 ranting, 1 ranting aktif, 1 ranting kurang aktif, 2 ranting mati, gitu ya. Nah, tentu ini perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, kita harus ingat bahwa dalam berdakwah kita harus proaktif sebagaimana yang tadi dilakukan oleh Kiai Dahlan. Jadi jangan berharap orang lain yang yang mendatangi kita gitu. Jadi kalau dipikir-pikir Kiai Dahlan ini, kita bicara kiat-kiat Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu pada waktu awal itu dakwahnya begitu pulang dari haji yang pertama, Kiai Dahlan itu karena beliau ini kan ahli terutama dalam ilmu falak dan ilmu bumi. Jadi waktu Kiai Dahlan datang pertama dari haji itu, beliau gelisah. Kegelisahan beliau apa? Karena pengetahuan beliau tentang ilmu falak dan ilmu bumi itu, beliau mengatakan ini arah kiblat masjid-masjid kita ini tidak sesuai. Arahnya tidak ke arah Baitullah, tapi agak nyimpang. Bisa jadi mungkin malah agak belok. Harusnya ke Baitullah malah belok ke Johannesburg mungkin. Ke Afrika Selatan bisa jadi gitu. Karena kita lurus ke barat, tidak nyerong sedikit gitu. Harusnya agak nyerong sedikit. Nah, bagi orang yang tidak berpengetahuan ya biasa-biasa saja mungkin ya. Tapi karena Kiai Dahlan tahu ilmunya ya pasti gelisah. Kira-kira kan begitu. Jadi resiko orang berilmu itu apa? Karena tahu, jadi kita keliru itu ngerti gitu kan gitu. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya disuguhi minuman yang ya mohon maaf nih, umpamanya kayak saya ini yang kolesterolnya tinggi misalnya, disuguhi minuman yang kira-kira nanti berdampak ke kolesterol. Yang kalau yang nggak tahu diminum saja kan gitu. Tapi yang tahu, wah nggak boleh gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah kira-kira yang disadari oleh Kiai Dahlan. Pertama kali Kiai Dahlan pulang dari haji itu, beliau melihat, oh ini arah kiblat kita ini melenceng, ini tidak tepat. Makanya kemudian Kiai Dahlan mengajak diskusi para ulama di sekitar Yogyakarta pada waktu itu. Diajak berkumpul, Kiai Dahlan menyampaikan
bahwa ini sampai jam berapa ini? Saya nanti kebablasan ini. Sampai jam berapa ya? Hah? Oh jangan, monggo nanti bisa sampai duhur. Ya, jam sekarang 8:30. Kira-kira terakhir jam berapa, Pak? Biasanya jam 10. Ya nanti ini aja ya, secukupnya saja kan. Ini saya mau cerita Kiai Dahlan supaya kita punya perspektif ya. Jadi ketika awal beliau datang tadi, kemudian dia mengumpulkan para kiai-kiai, para ulama, diajak berdiskusi masalah itu. Kegelisahan beliau bahwa sesungguhnya kiblat kita ini tidak tepat gitu. Tetapi para ulama ini bermacam-macam pandangan. Ada yang setuju, tapi banyak juga yang ini. Oh ya, terima kasih. Oh iya, iya. Yang kemudian ada juga yang mengatakan nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya kan sholatnya ya mengarah ke sana, soal keliru-keliru sedikit ya nggak apa-apa lah gitu. Nah, tapi sebagai orang yang berilmu, Kiai Dahlan gelisah. Nah, akhirnya Kiai Dahlan dengan murid-muridnya ini kemudian akhirnya berusaha sendiri untuk menyesuaikan arah kiblat. Tapi yang namanya anak muda ya, anak muda ini semangat. Mereka mengubah arah kiblat di Masjid Kauman, Masjid Keraton lah gitu kira-kira. Inilah yang kemudian menjadi heboh sehingga Kiai Dahlan hampir dikatakan dianggap makar. Kiai Dahlan dianggap makar. Akhirnya Kiai Dahlan dipanggil oleh Sultan. Dimintai klarifikasi. Atau sebenarnya kalau dalam bahasa, kalau Sultan nggak klarifikasi, mau diadili sebenarnya, mau diadili kira-kira. Kalau benar-benar makar ya mungkin entah dibunuh, entah diapa gitu. Nah, dipanggillah Kiai Dahlan ke keraton dan kemudian Kiai Dahlan bisa menjelaskan dengan baik apa yang menjadi tujuan beliau dan ternyata raja atau sultan sangat sangat apresiatif. Maka Kiai Dahlan mendapatkan 2 hadiah. Hadiah yang pertama, beliau mendapatkan istri. Jangan kaget ya. Jadi yang namanya raja kan begitu. Jadi Kiai Dahlan diberi istri oleh keraton. Ada 1 istri beliau yang memang keturunan keraton. 1, yang kedua beliau dihajikan kembali untuk yang kedua dengan anak beliau, Haji Sirot namanya. Akhirnya beliau berangkat haji yang kedua. Pulang haji yang kedua inilah beliau sudah mulai punya kebijaksanaan lah gitu. Bahwa tidak mungkin kalau kita mengubah masyarakat langsung dengan seperti yang kita inginkan. Kalau masyarakatnya belum punya pengetahuan, maka yang utama adalah bagaimana kita memberi pencerahan, kita memberi pendidikan. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan langkah pertama adalah mendirikan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan. Jadi kalau Muhammadiyah berdiri 1912, maka pendidikan Muhammadiyah itu lahir justru setahun sebelumnya, 1911. Jadi kalau boleh kita katakan Muhammadiyah ini sesungguhnya bukan tujuan Kiai Dahlan, tapi konsekuensi cara Kiai Dahlan supaya pendidikannya, dakwahnya ini tetap berjalan dengan baik. Karena waktu itu ada pertanyaan dari muridnya, Kiai Dahlan, kalau nanti Kiai Dahlan sudah tidak ada, siapa yang melanjutkan sekolah ini? Siapa yang akan melanjutkan proses pendidikan ini? Apakah anak-anak Kiai Dahlan? Ya kalau bisa, kalau enggak gimana? Nah, karena enggak ada jawaban, akhirnya diusulkan supaya didirikanlah organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah itu pada awalnya untuk menopang pendidikan. Jadi wajar kalau kemudian di mana-mana Muhammadiyah itu identik dengan lembaga pendidikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu penting untuk kita bisa meneruskan ide, meneruskan gagasan, meneruskan niat kita. Jadi kalau tujuan Muhammadiyah itu tadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam,
tapi kita tidak mengembangkan lewat pendidikan, ya berat. Gimana caranya? Tidak melakukan dakwah, tidak melakukan kegiatan-kegiatan tabligh, ya sulit untuk kita bisa lakukan. Jadi ini yang dilakukan oleh Kiai Dahlan, ya, melalui pendidikan. Yang kedua, ini yang menarik, ya. Pada zaman itu yang namanya kiai itu didatangi, Bapak Ibu. Mungkin sampai sekarang juga masih, ya. Jadi kiai itu tinggal di pondok, tinggal di rumah kiai, kemudian santrinya yang datang untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Tapi ini tidak berlaku bagi Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu keliling ke berbagai tempat membentuk pengajian-pengajian. Waktu itu namanya belum Muhammadiyah, macam-macam, ada yang saya lupa nama-namanya, itu lucu-lucu, menarik-menarik itu. Salah satunya misalnya di Surabaya itu, di Solo itu, namanya kalau nggak salah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kalau nggak salah itu. Saya lupa namanya. Yang kebetulan tokohnya salah satunya adalah Kiai Haji Misbah. Kiai Haji Misbah ini di kemudian hari menjadi tokoh komunis, ya. Komunis tapi yang beragama Islam, maksudnya masih kiai, gitu, ya. Karena pada waktu awal-awal komunis ini yang dipandang sebagai gerakan yang masih sejalan dengan Islam pada waktu itu, dipandang seperti itu. Nah, Kiai Misbah ini termasuk salah satu yang menjadi murid atau katakanlah menjadi pionir dakwah di Surakarta. Jadi banyak, Kiai Dahlan ini punya jamaah-jamaah. Jadi beliau tuh keliling, bukan kalau umumnya kiai kan didatangi oleh santri-santrinya, enggak. Kiai Dahlan tuh keliling. Jadi progresif, dakwahnya proaktif gitu, ya. Nah, inilah yang harus menjadi ciri khas kita. Nah, bersyukur cabang Surabaya ini PDM-nya keliling, ya, dari cabang ke cabang. Jadi kalau perlu, ya mungkin misalnya nih cabang mana Tenggilis, ya nanti mungkin di satu tempat meskipun tempatnya di cabang Tenggilis, tapi masjidnya jangan yang ini, yang lain lagi gitu, ya. Karena apa? Ini bagian dari dakwah kita supaya semuanya bisa ikut merasakan. Nah, kira-kira seperti itu. Kiai Dahlan itu berdakwah berkeliling. Itu ciri dakwah yang kedua. Selain pendidikan tadi, beliau yakin bahwa Islam atau ajaran Islam itu harus didakwahkan, harus diajarkan dengan proaktif, tidak menunggu, tidak pasif. Dan karena sikap beliau itulah akhirnya Muhammadiyah sangat cepat berkembang di seluruh Indonesia. Yang ketiga, yang mungkin tadi sudah saya singgung, Kiai Dahlan itu berorientasi pada masa depan. Karena tadi Kiai Dahlan sudah merasakan bahwa wah ini banyak sekali minum. Sudah Pak, satu aja sudah cukup. Kiai Dahlan menyadari bahwa kalau generasi tua saja yang diajak diskusi, itu mereka sudah punya mindset, sudah punya pola pikir yang sudah susah untuk berubah, gitu, ya. Kalau sudah tua seperti saya ini sudah tua kategorinya, ya. Secara usia, secara pemikiran itu agak susah kalau berubah. Diajak berdiskusi itu mungkin bisa jadi menerima tapi nggak mau berubah, itu banyak yang seperti itu, ya kan? Ya ini contoh nih, kemarin baru saja di PP itu diusulkan supaya Muhammadiyah itu mengeluarkan sukuk. Tahu ya sukuk? Sukuk itu hutang. Jadi selama ini Muhammadiyah itu kan hutangnya lewat bank, ya, lewat bank. Nah, sebenarnya ada instrumen lain namanya sukuk. Jadi sukuk ini bisa lebih sederhana, tidak harus melalui instrumen bank, tapi bisa langsung ke perorangan atau lembaga. Ada instrumen yang dibangun. Jadi sukuk ini salah satu instrumen hutang yang syariah. Dan alhamdulillah di Indonesia sudah banyak sebenarnya yang mengeluarkan sukuk.
ironisnya yang justru mengeluarkan sukuk itu justru perusahaan-perusahaan yang bukan milik orang Muslim. Ya, mereka mengeluarkan sukuk karena mereka tahu kalau yang dikeluarkan bukan sukuk, ya nggak mau orang Islam. Tapi kalau sukuk kan dijamin syariah gitu ya, sudah sertifikasi halal oleh MUI. Nah itu perusahaan-perusahaan ya semacam apa Sinarmas, kemudian apa namanya ya perusahaan-perusahaan inilah konglomerat lah itu. Mereka mengeluarkan sukuk dan ya kita tahu akhirnya umat Islam banyak yang membeli sukuk mereka itu melalui apa namanya perusahaan. Nah, PP Muhammadiyah kemarin mendapat usulan untuk mengeluarkan bagaimana kalau Muhammadiyah mengeluarkan sukuk juga dalam rangka supaya pertama ada upaya untuk menambah, karena selama ini kita hanya mengandalkan perbankan ya, dan itu ada apa syarat-syarat dan resiko yang mungkin lebih panjang gitu. Nah, tapi sekali lagi ya tadi karena kita ini orang ya saya boleh mengatakan orang tua gitu ya. Mungkin kita secara pemikiran oke gitu ya. Secara gagasan oke. Tapi untuk mempraktekannya masih belum. Jadi kita masih menunggu ya udah nanti aja lah gitu. Jadi belum bisa diputuskan untuk bisa dilaksanakan. Tapi itulah kira-kira gambaran bahwa pemikiran-pemikiran perubahan itu memang akhirnya bisa diterima oleh generasi yang lebih muda. Makanya kalau kemudian Kiai Dahlan mendatangi HUS Sokro Aminoto yang 20 tahun lebih muda, mendatangi Kiai Haji Mas Mansur yang 30 tahun lebih muda, dan Kiai Dahlan itu kalau di Kauman itu tidak membuat pengajian untuk orang tua, tapi rata-rata untuk anak-anak muda. Ada yang namanya Sopo Trisno itu terbagi dua, pria wanita gitu ya. Itu isinya anak-anak muda. Dan anak-anak muda inilah yang kemudian nanti menjadi kader-kader Kiai Dahlan di masa yang akan datang. Jadi tiga itu. Pertama, beliau percaya bahwa melalui pendidikan kita bisa mengubah masa depan. Yang kedua, melalui dakwah proaktif. Jangan berdiam diri di tempat. Nah, yang ketiga yang oleh Kiai Dahlan adalah bagaimana kita bisa mendekati anak muda. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi sekarang ini, tantangan dakwah kita ini luar biasa. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau saya bertanya, dakwah siapa yang paling berhasil di era sekarang ini? Ini dakwah dalam pengertian luas ya, bukan hanya ajaran Islam. Medsos. Iya, medsos itu 1 kali 24 jam, bahkan kalau jamnya ditambah mungkin bisa 1 kali 25 jam, bisa diakses. Kita pengajian sebulan sekali aja agak susah kan gitu ya. Belum semua datang. Ini pengajian 1 kali 24 jam melalui medsos. Pertanyaannya, medsos itu sudah berapa persen sih Muhammadiyah terlibat di situ? Dakwah Muhammadiyah melalui medsos sudah berapa persen? Masih jauh, masih kurang. Karena medsos ini bermacam-macam ya. Ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, ada macam-macam lah. Apa namanya? Channel-channelnya itu. Dan ini mohon maaf, kita masih belum terlalu masuk ke dalamnya untuk mengisi. Nah, sekarang ini dakwahnya isinya ya lebih banyak dakwah-dakwah dalam tanda kutip, bukan mengajak pada kebaikan menuju jalan kebenaran, tapi justru malah kebalikannya. Bukan menuju surga, tapi malah menuju neraka. Itulah dakwah medsos sekarang ini. Jadi bisa kita bayangkan kalau anak-anak kita yang tiap hari pegang handphone, sekarang ini usia berapa ya pegang handphone ya? Bahkan ada bayi yang masih belum bisa jalan pun sudah sama orang tuanya, kalau biar nggak nangis dikasih handphone. Padahal di beberapa negara Eropa itu anak-anak dilarang. Tapi di Indonesia ini luar biasa. Handphone begitu bebas.
Itu salah satu jawaban kenapa Pak tadi kok banyak judul itu ya, salah satunya karena itu kita terlalu bebas sehingga anak-anak kita yang mungkin belum punya ketahanan mental ya, awalnya ikut game tapi ternyata gamenya menuju ke judul seperti itu. Jadi inilah, jadi dakwah kita melalui media sosial harus kita kembangkan juga. Kemudian dakwah yang lebih kreatif juga. Pengajian ini termasuk salah satunya bentuk. Tapi dakwah itu tidak hanya pengajian. Oleh karena itu majelis tablik harus menyadari itu. Jangan kemudian merasa sudah sukses kalau pengajiannya tiap bulan, tiap minggu, tiap hari ada. Karena itu hanya salah satu metode sebenarnya. Tapi banyak metode-metode lain yang harus kita kembangkan. Nah, disinilah perlu kreativitas kita, kemampuan kita untuk bisa kemudian mengembangkan dakwah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kiai Dahlan pada waktu itu termasuk orang yang sangat inovatif dalam berdakwah. Salah satu yang mungkin waktu itu dianggap inovasi luar biasa adalah Kiai Dahlan itu pengajiannya atau sekolahnya tidak model sorogan ya. Kalau dulu kan model sorogan, kiai berdiri duduk terus santrinya gantian. Kiai Dahlan mengembangkan model klasikal yang bisa menyampaikan langsung ke murid-murid dalam jumlah yang lebih banyak. Ini menurut saya pada waktu itu, kalau sekarang ya kita melihatnya biasa-biasa saja. Pada waktu itu terobosan yang sangat luar biasa. Karena ketika Kiai Dahlan melakukan itu, Kiai Dahlan malah dikafir-kafirkan karena dianggap meniru Belanda, meniru orang Belanda yang notabene adalah kafir atau bukan Islam. Jadi keberanian Kiai Dahlan untuk berinovasi itu luar biasa. Nah, ini harus kita contoh ya, bagaimana kita dalam berdakwah harus lebih inovatif. Tidak hanya satu model yang mohon maaf klasik, yang ya tetap dipertahankan yang klasik, tetapi kemudian kita harus juga upayakan yang lebih lebih kontemporer lagi. Ya, anak muda sekarang kan mungkin kalau pengajian model ini mungkin sudah agak kurang tertarik ya. Nah, bisa jadi mungkin suatu saat narasumbernya tidak cuma satu. Bisa jadi modelnya kayak di TV itu, di talk show ya. Boleh juga saya kira ya. Narasumbernya ada 3 misalnya, ada pemandunya, itu kan menarik. Ditayangkan tidak hanya ditonton oleh jamaah yang ada di sini, tapi bisa melalui channel YouTube dan sebagainya. Ini menarik menurut saya. Ya. Nah, bentuk-bentuk kreativitas ini tentu dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Sudah jam berapa ini? Masih jam 9. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kemudian salah satu hal yang juga perlu kita teladani dari Kiai Dahlan itu adalah kemampuan Kiai Dahlan untuk berkomunikasi dengan seluruh kalangan masyarakat. Ini luar biasa. Kiai Dahlan itu selain berteman dengan HUS Cokro Aminoto yang tokoh Syarikat Islam, beliau juga berteman dengan Ahmad Surkati, pendiri Al-Irsyad. Bahkan beliau ini berkomunikasi dengan Sneflat, ya kalau salah. Sneflat ini pendiri komunis di Indonesia, orang Belanda. Beliau juga berkomunikasi. Kiai Dahlan juga berkomunikasi dengan para pastor dan pendeta. Kiai Dahlan juga berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh nasionalis. Oh ya, saya belum menyinggung salah satu tokoh juga dari Jawa Timur, Surabaya, yaitu Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu meskipun tidak langsung berinteraksi dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, tetapi
Beliau sepulang dari Belanda setelah mengambil pendidikan spesialis pada waktu itu sekitar 1925 setelah Kiai Dahlan wafat ya. 1923 maaf. Kiai Dahlan pas wafat, setelah wafat Kiai Dahlan. Dr. Sutomo itu berdialog dengan Kiai Haji Mas Mansur yang waktu itu sudah jadi tokoh Muhammadiyah. Bisa kita bayangkan Dr. Sutomo yang meskipun seorang muslim tetapi memang pandangannya adalah pandangan nasionalis dan ya mungkin agak kejawen gitu. Tetapi berdialog dengan Kiai Haji Mas Mansur yang kemudian akhirnya Dr. Sutomo ini menjadi pendukung Muhammadiyah. Di mana saya kira sudah tahu harusnya orang Surabaya ya. PKU Muhammadiyah yang pertama didirikan oleh Kiai Dahlan itu pada kalau nggak salah 15 Februari 1923 di Yogyakarta. PKU yang kedua atau klinik yang kedua yang didirikan oleh Dr. Sutomo di Surabaya 1924. Jadi kita bisa bayangkan seorang Dr. Sutomo yang tokoh Budi Utomo itu kemudian dengan penuh kesadaran menjadi penasehat Muhammadiyah di bidang kesehatan dan merintis berdirinya PKO yang kedua di Surabaya. Jadi ini semua kenapa? Keterbukaan dakwah Muhammadiyah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jadi orang Muhammadiyah itu jangan kuper, takut bergaul gitu enggak ya. Kiai Dahlan itu dengan pendeta bergaul, dengan tokoh-tokoh nasionalis bergaul, dengan bahkan tokoh komunis bergaul. Kalau nggak salah, dalam satu kongres itu pernah tokoh komunis, saya lupa Semaun atau siapa itu diundang untuk berpidato lah atau menyampaikan tentang pikiran-pikiran komunis gitu. Bayangkan, bisa kita bayangkan ya situasinya pada waktu itu. Jadi Kiai Dahlan ini sangat terbuka dalam pengertian bukan kemudian beliau mudah dipengaruhi tidak, tetapi itu adalah bentuk dakwah beliau. Beliau bisa bergaul dengan semua pihak. Ada satu kejadian yang menarik, mungkin Bapak Ibu sekalian kenal yang namanya Suwardi Suryaningrat, atau yang kemudian kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro. Beliau adalah tokoh nasionalis yang kebetulan pendiri Taman Siswa. Suwardi Suryaningrat ini sebagai tokoh nasionalis itu suatu saat memimpin, ya tadi saya bilang dialog gitu ya, talk show lah gitulah kalau zaman sekarang, talk show di mana Suwardi Suryaningrat menjadi moderatornya. Di situ ada tokoh agama Islam Kiai Dahlan dan tokoh Kristen Katolik, seorang pendeta saya lupa namanya. Terjadi diskusi gitu. Dalam diskusi itu ternyata Suwardi Suryaningrat ini tergerak karena apa? Pada waktu itu Kiai Dahlan itu dipojokkan dengan satu mungkin salah satu ajaran Islam itu kan membolehkan poligami. Ini saya tidak dalam rangka membicarakan itu ya, tapi ini kita bicara sejarah. Jadi oleh pendeta ini diserang lah gitu. Wah, Islam begini gitu ya. Nah, justru yang membela siapa? Bukan Kiai Dahlan, tapi justru Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat menyampaikan, mohon maaf, saya ini pernah ke Belanda, pernah dididik di Belanda. Yang saya tahu, meskipun orang Belanda, orang Eropa itu tidak berpoligami, tetapi mereka mempraktekkan apa yang namanya samen leven, hidup kumpul kebo. Jadi menurut Suwardi Suryaningrat, Islam itu lebih bertanggung jawab daripada Eropa atau budaya Barat yang justru tidak tanggung jawab. Kenapa? Kalau ada samen leven atau kumpul kebo, kemudian melahirkan anak, anaknya nggak jelas tanggung jawab siapa. Karena orang tuanya atau bapaknya bisa saja lepas tangan. Tapi kalau Islam dibatasi hanya maksimal 4 ya. Kemudian
Kalau punya anak harus bertanggung jawab. Nah, itu Suwardi Suryaningrat yang membela. Dan kemudian Kiai Dahlan punya hubungan yang cukup istimewa dengan Suwardi Suryaningrat sampai kemudian ada gagasan mendirikan taman siswa. Ini dari Kiai Dahlan mengusulkan kepada Suwardi Suryaningrat. Karena kalau Muhammadiyah ini kan pangsa pasarnya orang-orang Islam gitu ya, orang-orang ya santri lah gitu, dan tidak bisa masuk ke wilayah yang abangan lah katakanlah gitu. Nah, Kiai Dahlan mendorong Suwardi Suryaningrat untuk mendirikan taman siswa yang itu juga bisa memberi kesempatan pada mereka yang mungkin masuk ke sekolah Muhammadiyah itu agak sulit gitu, agak sungkan. Nah, bisa Anda bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak jamaah sekalian, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Suwardi Suryaningrat itu punya hubungan yang baik juga. Nah, inilah ciri-ciri dakwah Kiai Dahlan ya. Nah, jadi kalau kita bicara ini, saya mau menyimpulkan dari ini keberlanjutan gerakan Muhammadiyah melalui penguatan ranting dan generasi muda, meskipun saya tidak secara spesifik yang mengatakan itu, tetapi Bapak Ibu sekalian, dakwah Muhammadiyah harus membutuhkan kreativitas, membutuhkan pikiran out of the box. Kemudian yang juga penting menjadi perhatian kita, ini yang membedakan saya kira dengan gerakan pada umumnya. Muhammadiyah itu adalah gerakan yang mandiri. Jadi meskipun Muhammadiyah ini tidak menutup partisipasi pihak lain. Sebagai salah satu contoh, Muhammadiyah itu pernah mendapatkan disiplin organisasi. Tadi saya sebutkan dulu orang Muhammadiyah itu rata-rata menjadi anggota Syarikat Islam, berdakwah lewat Muhammadiyah, berpolitik lewat Syarikat Islam. Tapi suatu saat Muhammadiyah ini punya pandangan yang agak berbeda. Jadi Muhammadiyah pada waktu itu masih menerima ordonansi dari pemerintah Belanda untuk pendidikan. Sementara Syarikat Islam menjalankan politik non-kooperatif. Apa yang terjadi? Muhammadiyah didisiplinkan oleh Syarikat Islam, sehingga orang Muhammadiyah tidak boleh lagi menjadi anggota Syarikat Islam. Makanya kemudian Kiai Haji Mas Mansur itu mendirikan PII, Partai Islam Indonesia, untuk menampung orang-orang Muhammadiyah yang dikeluarkan dari PSI, Partai Syarikat Islam. Nah, tapi perlu saya sampaikan, Muhammadiyah salah satu cirinya adalah kemandirian. Bukan berarti kita menolak bantuan orang lain, tetapi semua yang dimulai Muhammadiyah, semua yang dirintis Muhammadiyah itu tidak mengandalkan orang lain, tapi berangkat dari masing-masing. Istilah bahasa manajemennya itu bottom up, kita tidak top down. Jadi yang ada di Muhammadiyah ini kan semuanya berangkat dari bawah. Masjid ini apa pernah instruksi dari pimpinan pusat untuk mendirikan masjid sini? Kan nggak ada ya. Ini kan inisiatif dari ranting atau cabang yang kemudian bersama-sama bergerak untuk kemudian kita mendirikan bersama-sama. Saya ingat dulu waktu kecil saya itu, di rumah itu ada yang namanya kotak amal kecil gitu ya, ditempel di dinding. Jadi nanti tiap sebulan sekali ada petugas dari pimpinan ranting atau pimpinan cabang datang untuk mengambil kotak amal itu. Pada waktu itu rencananya ingin membangun rumah sakit Aisyah, kebetulan kampung saya Jepara. Alhamdulillah sekarang rumah sakit Aisyah Jepara sudah berkembang menjadi rumah sakit yang cukup baik di Jepara, dan itu berangkat dari yang seperti itu. Saya kira hampir sama lah. Di sini pun demikian. Saya tadi dapat informasi dari pimpinan cabang, katanya tanah sebelah ya, ada yang mau dibebaskan, harganya 500 juta, ya 500 juta atau 600 berapa? 600 sekian ya.
tapi sudah dibayar separuh, jadi tinggal kurang separuhnya lagi. Nah, ini menurut saya jangan menunggu wali kota datang, jangan menunggu gubernur datang, tapi mari kita coba upayakan dengan kemandirian kita. Tapi kalau wali kota datang mau bantu, ya jangan ditolak. Gubernur datang mau membantu, jangan ditolak. Tetapi sekali lagi, kita harus berangkat dari kemandirian kita, kesadaran kita. Insya Allah, ketika kita berangkat dari tradisi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu akan menjadi bagian dari ikhtiar kita menuju pintu gerbang surga Jannatul Naim yang tadi disebutkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi ibaratnya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya Muhammadiyah dengan yang lain? Kalau yang lain itu ibaratnya kalau dakwah itu seperti air minum ini. Bapak Ibu sekalian, kalau punya air minum ini, kira-kira bisa dipakai untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk minum, apalagi cuci tangan, mungkin untuk apa? Cuci muka, nyiram pot, ya. Apalagi lempar anjing juga bisa, banyak ya. Apalagi ya, ada fungsinya ada, tapi mungkin terbatas. Coba kalau misalnya jamaah sekalian yang terkumpul di masjid ini, kita kumpulkan sama-sama ini dalam air ini, kita tuang dalam satu bak, kira-kira bisa dapat berapa liter? Ya mungkin bisa satu bak gitu ya, lebih. Kira-kira satu bak bisa kita gunakan untuk apa? Untuk mandi, cuci, ya fungsinya akan lebih banyak lagi, ya kan? Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengumpulkan seluruh Surabaya, air sebesar ini, kita kumpulkan seluruh Surabaya, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa bikin kolam renang. Kita bayangkan lagi seluruh Jawa Timur, orang Muhammadiyah seluruh Jawa Timur setor air ini, kira-kira bisa jadi apa? Danau. Bisa kita bayangkan seluruh Indonesia mengumpulkan, bisa jadi apa? Bisa jadi laut atau bisa jadi sungai. Bisa kita bayangkan kalau seluruh dunia melalui Muhammadiyah kita masing-masing mengumpulkan, jadi apa? Ya banyak, lebih banyak, luar biasa. Jadi itulah kira-kira dakwah melalui Muhammadiyah. Kadang-kadang ada yang bertanya, ini Muhammadiyah ini kok kayaknya jadi orang Muhammadiyah ini kok kayak enggak ini ya, enggak punya apa? Enggak kasihan gitu sama anak keturunannya. Coba bayangkan, orang wakaf tanah, orang wakaf gedung, orang wakaf uang dan sebagainya diserahkan ke Muhammadiyah, tidak diberikan ke anak keturunannya. Bahkan anak keturunannya sama sekali tidak titip, jadi guru pun tidak gitu ya, kalau jadi sekolah. Tapi sekali lagi, dakwah yang kita kumpulkan bersama-sama lewat Muhammadiyah itulah yang fungsinya kan sangat luar biasa dampaknya. Jadi kalau kita ditanya, kira-kira Kiai Dahlan itu sekarang amal jariahnya berapa? Kalau dihitung, Kiai Dahlan itu menjelang wafat itu sudah tidak punya apa-apa, hanya punya rumah kecil dan musola, dan pesannya pun bukan pesan ini bagi-bagi waris, tapi kutitipkan Muhammadiyah padamu, tolong jaga Muhammadiyah, jangan hidup-hidupi Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Itu pesan Kiai Dahlan, bukan pada kita tapi pada anak keturunannya, pada istri dan anak-anak. Tapi karena bagus kita pakai. Kiai Dahlan pesannya seperti itu. Karena Kiai Dahlan sudah nggak punya harta yang lain. Yang diresmikan Kiai Dahlan mungkin bisa dihitung dengan jari. Ada sekolah, ada klinik, ada rumah singgah dan sebagainya. Mungkin nggak banyak, jumlahnya belum banyak. Tapi kalau Kiai Dahlan sekarang misalnya ini ya, malaikat ada yang datang ketemu Kiai Dahlan, terus Kiai Dahlan dikasih, kamu pengen tahu nggak kira-kira
amal jariahmu kayak apa? Kira-kira Bapak Ibu membayangkan berapa jumlah amal jariah Kiai Dahlan? Luar biasa. Sekolah Muhammadiyah itu selama masih berdiri, selama masih ada murid, itu amal jariahnya masuk ke Kiai Dahlan tanpa mengurangi amal-amal yang terlibat setelah di sekolah itu. Masjid ini selama masih ada jamaahnya, selama masih ada pengajiannya, maka insya Allah Kiai Dahlan pun ikut dapat cipratan amal jariahnya. Semua yang mengatasnamakan Muhammadiyah itu oleh Kiai Dahlan akan dapat. Jadi mungkin kalau dihitung amal jariah Kiai Dahlan itu sangat luar biasa. Bapak Ibu pun demikian. Kalau di Muhammadiyah mungkin bisa jadi anak-anak kita tidak dapat warisan yang banyak karena kita sudah diserahkan untuk Muhammadiyah, diwakafkan atau bahkan energinya diberikan. Tapi insya Allah amal jariahnya melalui Muhammadiyah itu akan sangat luar biasa tanpa mengurangi amal jariah yang lain. Itulah amal jariah berjamaah yang sudah kita lakukan bersama-sama. Maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi jangan ragu-ragu di Muhammadiyah. Jangan ragu-ragu beramal ibadah di Muhammadiyah. Karena sebagai gerakan jamaah, insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya tidak sekarang ini, tapi insya Allah di akhirat nanti. Maka kalau ada yang bilang, kenapa kok semboyannya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menarik sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Wal takum minkum, adakanlah di antaramu. Pertanyaan saya, kalau ayat itu menunjukkan jumlah banyak atau sedikit? Bisa banyak, bisa sedikit, tapi sesungguhnya bagiannya sedikit itu. Karena adakanlah di antara sebagian di antara kamu. Nggak usah nunggu semuanya, ya kan? Jadi nggak harus nunggu seluruh orang ikut, tapi kalau cuma 2 orang yang mau ikut, ya harus segera. Kalau cuma 5 yang ikut, ya harus segera. 10, nggak usah nunggu, harus banyak-banyak. Kita harus segera mulai, tanpa harus menunggu banyak. Semakin banyak, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak banyak, kita insya Allah tetap wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat ini sesungguhnya mengandung pesan yang sangat luar biasa. Kita itu menjadi orang yang beruntung meskipun jumlah kita nggak banyak. Meskipun jangan kemudian terus udahlah Muhammadiyah nggak usah cari jamaah yang banyak-banyak, cukup sedikit saja. Ya nggak gitu juga. Ya. Kita tetap harus mengajak, karena perintahnya mengajak ya. Jangan terus merasa cukup, sudah banyak, udah nggak perlu lagi ditambah. Kita harus selalu tambah. Karena tadi semakin kita bertambah, insya Allah ibarat air mineral tadi, kita akan mengumpulkan semakin banyak kekuatan kita. Nah, itulah kekuatan Muhammadiyah, kekuatan jamaah kita. Dengan kekuatan jamaah maka insya Allah Muhammadiyah bisa berkembang. Memang ini yang menurut saya menjadi ciri khas. Jadi kalau ada yang kemudian menyebutkan Muhammadiyah ini organisasi terkaya nomor 4 di dunia, ya saya sendiri di PP Muhammadiyah ini ya mau menyalahkan kok ya nggak terlalu salah juga gitu ya. Mau membenarkan kok ya tidak semuanya benar gitu ya. Ya kalau dikatakan kaya mungkin kalau dihitung asetnya benar bisa jadi. Karena menurut data tanah Muhammadiyah itu baik wakaf maupun atas nama persyarikatan itu 3 kali atau 2 kali Pulau Bali. Jadi kalau dikumpulkan itu jumlahnya Pulau Bali kali 2 atau kali 3. Jadi luar biasa. Dan itu atas namanya Muhammadiyah, bukan atas nama perorangan. Ada organisasi lain yang jumlahnya besar, banyak, tapi atas namanya masing-masing yayasan. Jadi ya beda gitu. Kalau ini memang atas nama persyarikatan, nggak ada atas nama pribadi, nggak ada. Nah itulah yang kemudian menjadi wasilah kita. Karena dengan kebesaran kekuatan jamaah itulah yang kemudian kita nanti, ya memang kalau dari sisi itu mungkin benar juga kita kaya, tapi kalau dari segi
Apa benar Muhammadiyah uangnya tersimpan di bank bertumpuk-tumpuk? Ya ternyata enggak juga. Karena rata-rata uang Muhammadiyah uang yang jalan terus gitu ya. Enggak pernah diem uangnya. Sudah ngumpul sedikit, bangun apa? Ngumpul sedikit nanti dipakai buat apa lagi? Tidak pernah apa namanya? Benar-benar uang yang berhenti. Uangnya selalu bergerak terus untuk dakwah, untuk kegiatan, untuk mensejahterakan umat, untuk menolong umat. Dan itulah yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mudah-mudahan yang kita ikhtiar ini, yang kita ikhtiarkan bersama ini, yang dirintis oleh Kiai Dahlan, mari kita lanjutkan dan mudah-mudahan seperti yang dikelakarkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, hingga akhir zaman, besok kiamat, hari ini kita masih merapat mikirkan Muhammadiyah. Ya mungkin ini seperti sabda Nabi itu ya. Kan Nabi bersabda, kalau besok kiamat, maka sekarang kamu punya tanaman, tanamlah. Kira-kira seperti itu. Artinya kita tidak pernah boleh berputus asa, tidak boleh tidak berbuat. Meskipun kita yakin besok kiamat kan sudah nggak ada kemungkinan, tapi kita harus tetap melakukan. Nah itulah kira-kira semangat kita dalam ber-Muhammadiyah. Nah marilah kita akhiri. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Kita akhiri pengajian ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.